Baiklah, untuk konten kali ini saya tidak membacakan sebuah puisi ya. Melainkan di sini saya akan bicara santai mengenai sesuatu hal yang mengganjal di hati dan pikiran saya, yaitu mengenai koalisi mahasiswa dan masyarakat menolak PSBB diberlakukan di Kota Dumai, di Sekretariat Gugus Tugas atau depan kantor wali kota lama. Ada-ada aja PSBB ditolak. Mungkin imun tubuhnya yang melakukan koalisi itu imun tubuhnya imun dewa kali. Kan diberlakukan PSBB itu ya karena semakin bertambahnya yang positif di Kota Dumai. Jadi ini kali pertama saya bertolak belakang dengan aliansi mahasiswa. Oke, kita namakan saja aliansi ini aliansi 1805. Mengenai tolak PSBB dengan berbagai alasan nih. Yang poin pertama tadi, terlambat mengadakan PSBB. Gini dulu, saya bertanya, apakah ada kata terlambat untuk proses penanganan? Kalau memang ada, bagaimana dengan manusia yang sudah sekarat berjuang untuk tetap bertahan hidup dan ingin kembali sehat? Atau secara religiusnya nih, apa gunanya kata tobat dan mengampuni? Padahal semua sudah terlambat, kata Tuhan. Lantas apa yang kalian lakukan? Enyahlah manusia dari peradaban menuju neraka hitam. Lalu cobalah melirik pada Wuhan ataupun Italia. Sudah merenggut jutaan nyawa. Pulih? Iya, pulih. Apa mereka pulih tanpa PSBB atau penanganan? Apa ada kata terlambat terhadap penanganannya? Enggak. Berpikir secara pandangan luas, jawabannya enggak terlambat. Intinya, udah tahu wabah semakin bertambah, udah terdaftar pada zona merah di kota, tapi enggak mau ditangani. Mungkin kalian ingin ya kota ini semakin runyam. Penjelasan poin kedua nih, bansos untuk masyarakat belum rampung. Nah, gini loh. Kalian tuh gak seharusnya ngelakuin aksi. Seharusnya kalian harus berpikir meminimalkan dampak PSBB. Seperti membuat gudang sembako untuk yang ngebutuhin. Bergerak mendamping setiap RT di wilayah. Dan mengawasi agar gak ada penyimpangan bantuan jika ada. Kalau perlu, jadi relawan. Mengamankan agar PSBB sukses, tapi nggak banyak membuat kemunduran ekonomi. Aku yakin loh, kalau Dumai dikeroyok oleh 1.000 mahasiswa akan sukses menekan penyebaran COVID-19 dan masyarakat selama 2-4 minggu PSBB akan terbantu. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang tuh goblok. Kalian gak seharusnya menekan pemerintah untuk tolak PSBB. Tapi yang seharusnya kalian lakukan adalah menekan pemerintah untuk mengeluarkan secara merata anggaran penanganan. Presiden Republik Indonesia melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 memerintahkan terkait dengan percepatan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi yang harus kalian lakukan secara garis depannya itu, secara garis besarnya itu membantu mendata agar meminimalisirkan penggelapan pemerintah daerah jika ada, meminimalisirkan penggelapan anggaran penanganan COVID-19 jika ada. Bukannya aksi tolol. Penjelasan yang ketiga nih, ekonomi masyarakat semakin hancur sebenarnya ya. Itu terkait juga sama poin kedua. Aduh. Manusia yang menolak PSBB 1805 Dumai. Sini duduk sejenak menikmati kopi janji jiwa di balkon Istana Presiden. Emangnya kota Anda aja yang di PSBB? Apa kota lainnya enggak? Efeknya bukan pada perekonomian kota Anda aja,
tapi mendunia. Efeknya secara global. Kita sama-sama sekarat dulu dalam waktu beberapa saat demi merobohkan pandemi ini. Tolong. Tapi kalian begitu egois mempertahankan ekonomi. Dan akibatnya fatal dan lama, dan semakin lama pandemi ini. Tolonglah. Sebenarnya Anda ini bukan tolol, tapi udik atau lebih tepatnya mahasiswa kurang edukasi. Gini loh, ada 2 tipe mahasiswa sih menurut gue. Pertama, provokator kiri atau kanan, dan yang kedua sekedar ikut-ikutan. Dan yang disayangkan, mahasiswa korban adalah yang sekedar ikut-ikutan. Ada aliansi ini langsung aja main ikut tanpa tahu dasar. Bahkan gak mau dengerin arahan mahasiswa yang masih berakal secara logika itu bener. Pokoknya si suhunya, si provokatornya itu yang bener. Dewa luar biasa. Nah loh, terkait dengan caption story WA saya mengenai tolak PSBB, ada yang komen gini, tipu daya dajal semua tuh, masjid jadi sepi, masih untung di Dumai masih bisa tarawih. Nah lo sini aku jawab, tipu daya dajal. Wah, kita nggak tahu siapa sebenarnya yang dajal, berotak sempit. Dalam Islam itu harus ada tawakal dulu, baru ikhtiar. Kita berusaha dulu, setelah itu kita serahkan sama Allah. Pernah dengar cerita Rasulullah dan zaman Umar nggak sih? Terkait wabah juga, dalam bahasa sekarangnya itu di lockdown juga. Dan masalah tarawih, hey, kita bisa tarawih di rumah. Kita bisa tarawih di rumah. Kita bisa beribadah di mana aja asalkan bersih dan suci. Jadi sekarang ini siapa yang sebenarnya dajal yang berotak sempit? Tapi bilangnya si atasan yang dajal, siapa pemerintah yang dajal. Nah, sedih loh. Mahasiswa kok terlalu simpel gitu pikirannya. Setidaknya aku udah bersuara sebagaimana mestinya mahasiswa bergerak. Nggak harus loh kita ini selalu berseberangan dengan pemerintah untuk kebaikan. Eranya sudah saling kolaborasi dan saling mendengar, bekerja sama untuk kebaikan semua. Semoga niat baik mahasiswa nggak salah dan bisa berdampak lebih besar ketika memilih jalan yang tepat. Jadi tolong garis besar ini, berdampak lebih besar ketika memilih jalan yang tepat. Jadi gimana dengan jalan yang salah? Bakalan berdampak besar juga. Jadi tolong jangan menyeh-menyeh tentang menolak PSBB diberlakukan di kota Dumai. Jadi kalau yang masih bertolak belakang dengan saya ya nggak apa-apa. Saya apresiasi dan semoga tetap sehat dalam lindungannya. Jauh-jauh dari wabah penyakit ini. Walaupun menolak PSBB diberlakukan. Sekian dari saya. Mungkin itu yang baru dapat saya sampaikan untuk saat ini. Baiklah, salam mahasiswa.